Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, kembali lagi di channel Manhwa Komik. Dan di video kali ini, admin bakal melanjutin lagi alur cerita Max Level Player yang sebelumnya sudah admin bahas. Dan ini adalah part selanjutnya yang baru gabung. Kalian bisa menonton terlebih dahulu part satunya biar tahu alur ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Tapi Han mengatakan sesuatu kalau terdapat pepatah yang bilang, jika kau melindungi seorang ahli pedang, maka rumput liar pun akan bisa digunakan sebagai pedang. Han berkata, jika seseorang dengan statik yang dahsyat memukul, maka pukulan biasa pun akan berubah menjadi sebuah serangan spesial. Dengan singkat, skill baru pun diperoleh oleh Han karena dirinya sudah membaca beberapa buku. Tiba-tiba, Seha pun merasa sangat panik karena Han belum mengganti job, tetapi Han tidak peduli dengan hal itu. Dengan wajah yang sangat panik, Seha juga sudah mempercayai Han dan bahkan dirinya sudah keluar dari job. Tapi sekarang, mereka malah menganggur. Seha juga ingin Han bertanggung jawab kepada hidupnya. Tetapi Han tahu hal itu. Itulah kenapa Han bersyukur. Han juga menyuruh kepada Seha untuk membesarkan bersama-sama. Seha berpikir, meski dengan stat seperti itu, Han belum pernah menggunakan sihir. Dirinya juga tahu kalau Han akan menggunakannya kepada dirinya sebagai bahan uji coba. Terlihat, Seha yang sudah melepaskan semua equipment. Dengan stat yang dimiliki Han saat ini, Han juga sangat yakin kalau hal ini berhasil. Tiba-tiba terjadi sesuatu dari tubuh Seha berwarna hijau, dan itu adalah Novice Healing. Novice Healing itu berefek pada HP yang Seha miliki, karena HP Seha sebelumnya tidak penuh. Seha juga terlihat ingin meminum potion itu, tetapi Han menyuruh untuk tidak meminumnya. Karena HP Seha sudah terisi penuh. Melihat hal itu, Seha tidak menyangka kalau HP dirinya penuh tanpa meminum potion apapun. Karena Hanlah yang sudah menghil HP Seha. Tidak hanya itu, Han juga memberikan buff tambahan dan menyuruh Seha bertarung dengan monster. Mendengar apa yang Han ucapkan, Seha merasa bingung. Siapa yang ingin bertarung dengannya? Karena dirinya mungkin harus mencari pasukan tengkorak terlebih dahulu. Tapi Han sudah mempersiapkan hal itu. Han sudah mempersiapkan lawannya di belakang Seha. Dengan cepat, Seha langsung menengok ke belakang. Karena siapa yang akan jadi lawannya? Dan lawannya yaitu seekor beruang raksasa yang berada di belakangnya. Beruang itu juga langsung mengaung dengan keras ke arah Seha. Seha seketika merasa sangat ketakutan karena Han ingin Seha menghadapinya seorang diri. Tetapi Seha biasanya dirinya hunter bareng party. Kali ini dirinya benar-benar hanya seorang diri untuk melawan beruang raksasa yang ada di depannya. 3 menit pun sudah berlalu. Terlihat Seha yang berhasil menyingkirkan beruang raksasa tersebut hanya seorang diri. Melihat hal itu, Seha tidak menyangka kalau dirinya berhasil menyingkirkan beruang raksasa. Han menanyakan kepada Seha, mungkinkah sekarang Seha sudah mempercayai Han? Dan sekarang Seha langsung mempercayai Han karena kejadian tersebut. Tidak hanya itu, Seha juga mendapatkan Bluestone dari menyingkirkan beruang. Dirinya juga berhasil mendapatkan item drop seharga 5 juta won dengan tangannya sendiri. Seha merasa sangat senang karena mereka juga tidak dibawa naungan apapun. Maka yang mereka tangkap atau dapatkan semuanya milik mereka. Han juga akan mengajak Seha pergi ke Dark Wilderness untuk menaikkan level minimal sampai level 45. Scene berpindah di Dark Wilderness. Terlihat mereka sudah berada di sana. Tidak hanya itu, para monster Black Cow juga berada di sana dan akan menyerang mereka berdua.
Dengan sangat cepat, Sea pun akan mengeluarkan skillnya untuk menyingkirkan para monster-monster tersebut. Dengan singkat, Lightning Bolt sudah dikeluarkan oleh Sea menuju kepada para monster Black Cow itu. Info sistem sudah muncul, hanya beberapa detik, Sea pun berhasil menyingkirkan para monster tersebut. Sea merasa sangat senang dengan hal itu. Han juga bangga dengan kerja Sea yang sangat bagus. Bluestone yang sudah dimiliki Sea juga sudah bertambah menjadi 18 Bluestone karena menyingkirkan para monster. Sea pikir dan berkata, jika kita menjual semua ini, kita akan mendapatkan $90.000. Dengan uang itu juga, bahkan mereka bisa membangun restoran, tapi Han merasa sangat kebingungan. Dirinya tidak tahu apakah karena mungkin munculnya Black Monster atau bukan, tetapi tempat ini juga tidak seramai biasanya, tidak terlalu banyak orang. Tiba-tiba saja, di belakang Han, terdapat seseorang yang ingin menyerangnya dengan menggunakan pedang. Tapi Han sudah menyadari kalau terdapat seseorang yang menyerangnya dengan cepat. Han langsung memukulnya dengan keras. Han merasa kalau masih ada player yang ingin mencoba bertarung. Tidak hanya itu, Sea juga membantu menyingkirkan orang itu dengan skillnya. Orang itu pun mendrop barang dirinya dan Sea sudah mendapatkannya. Tapi Sea berpikir, bukankah berarti dirinya pencuri karena sudah mengambil barang milik player lain. Mereka bertarung karena mereka pikir Han berlevel rendah, dan Han juga melawan mereka hanya mereka menyerang duluan. Jika mereka menyerang juga, Han dan Sea tidak bisa diam saja. Tiba-tiba, Han melihat sesuatu terdapat seseorang yang datang kembali. Tidak hanya satu orang, dirinya membawa banyak pasukan untuk menyerang. Melihat hal itu, saya rasa kalau mereka berlevel cukup tinggi dan dilihat-lihat juga, mereka berlevel 50. Saya langsung menanyakan kepada Han, mungkin saja orang itu yang ingin mengeroyok Han. Saya juga menyuruh untuk kabur dari sini. Tetapi, dirinya sudah terlambat untuk kabur karena mereka sudah berada di depan Han dan Seha. Info sistem juga sudah memberitahu kalau dirinya tidak bisa meninggalkan area. Mendengar hal itu, Sia merasa sangat ketakutan. Ia pikir dirinya akan mati di tempat ini. Tapi Han menyuruh untuk tidak khawatir. Han juga menyuruh kepada Sia untuk pergi ke sisi lain tempat ini, agar dirinya juga tidak terlihat seperti berada di pihak yang sama. Han berkata, berapa banyak orang yang datang hanya untuk menangkap satu orang. Aku tidak akan membunuh kalian jika kalian mundur sekarang, dan ini adalah kesempatan terakhir. Tetapi mereka tidak menghiraukan dengan apa yang Han ucapkan. Pemimpin pasukan itu adalah Direktur Asuasi Eng. Dirinya juga menyuruh kepada pasukannya untuk menjaga jarak dan tetap dalam rencana. Dengan singkat, terlihat di tubuh Han terdapat rantai merah yang akan mengikat tubuhnya. Tapi Han hanya santai saja dengan hal itu. Han juga sudah bilang sebelumnya, jika mereka mundur sekarang, Han juga tidak akan membunuh mereka. Seketika, rantai-rantai itu hancur dengan sangat mudah oleh Han. Dengan cepat, Han langsung menggunakan skill Fireball untuk menyerang mereka. Direktur rasa kalau itu hanya sihir biasa yang dilakukan oleh Han. Direktur langsung menyuruh kepada pasukan tanker untuk menahan serangan Fireball milik Han. Mereka pun terlihat sudah membuat formasi dan menggunakan skill Magic Break untuk menahan serangan. Direktur pikir Han sama seperti Ramtadian dengan kelas bertarung jarak dekat. Sihir lemah juga tidak ada apa-apanya untuk menahan Magic Break. Setelah berhasil menahan serangan, para damage dealer akan mengeluarkan skill kepada Han. Mereka akan berusaha. Kalau mereka berhasil, mereka juga akan mendapatkan insentif 3 juta won. Terlihat Fireball yang dimiliki Han sudah menghantam Magic Break milik mereka. Han hanya dengan santai melihat hal itu.
Ledakan api besar pun sudah terjadi kepada fireball milik Han dengan sangat kuat. Melihat hal itu, direktur panik karena apa yang sudah terjadi. Direktur tersebut langsung melihat kepada pasukan mereka di depan sana dengan sangat terkejut. Karena pasukan tanker mereka mati semua, efek dari serangan fireball milik Han. Terlihat Han yang sangat senang dengan apa yang sudah terjadi. Direktur terus bertanya-tanya kepada pasukan, dirinya mati begitu saja. Direktur pikir bukannya dia adalah seorang petarung jarak dekat. Direktur tidak percaya, hanya sihir biasa, tapi sekuat itu sampai pasukan dirinya mati. Mungkin dirinya pikir Han adalah magician. Tapi direktur tidak mempercayai kalau Han seorang magic level tinggi. Direktur itu kebingungan bagaimana dirinya bisa melawan dia. Han berkata kepada mereka, saat kau menyentuh sihirku, kau akan langsung mati. Ini pertama kalinya juga saya melihat Han menggunakan fireball dengan kemampuan AoE. Tapi saya berpikir dan bertanya kepada Han, kenapa dari tadi kau sama sekali tidak bergerak dan terus berdiri seperti itu? Han langsung menjawab dengan pertanyaan saya, karena dirinya sedang berbicara dengan saya sekarang. Dan juga cooldown fireball masih belum selesai. Han juga akan menggunakan fireball untuk melawan mereka beberapa kali lagi. Terlihat juga wajah jahat Han muncul. Mendengar hal itu, saya merasa kalau Han sedang tidak normal. Sistem juga menginfokan cooldown fireball masih tersisa 50 detik. Han merasa sangat bosan karena dirinya harus menunggu untuk bisa memakai skill itu lagi. Direktur tersebut menyuruh untuk mereka bersiap sehingga DPS-nya bisa maksimal ketika dirinya memerintahkan. Dirinya juga tidak yakin dengan hal itu, tapi dirinya akan mencobanya. Di wilayah lain, terlihat terdapat pasukan yang sama dengan wilayah yang sebelumnya. Itu adalah Ian, Union Leader, Stream. Direktur berpesan kepada dirinya, kalau direktur membutuhkan bantuan darinya, dirinya juga membutuhkan sekitar 30 tank yang bisa kebal terhadap sihir. Direktur menjelaskan kepada leader Union, kalau sejauh ini terdapat 3 korban. Direktur rasa juga harus menyelesaikan ini secepatnya, tanpa perlu ada korban lagi. Leader tidak menyangka juga, orang itu mempunyai skill yang lebih hebat dari yang dirinya sangka. Meski juga, dirinya harus membagi hadiahnya dalam menyingkirkan orang itu. Scene berpindah di wilayah lain. Terlihat direktur menyuruh kepada pasukannya untuk bersiap menyerang Han dengan menggunakan panah. Direktur rasa meski lawan dirinya mage, dia berada di area pembatas sihir. Jadi ini adalah kesempatan dirinya untuk menyerang Han. Terlihat terdapat banyak anak panah yang sudah menuju ke arah Han di sana. Han hanya bisa tertawa dan santai melihat hal itu. Ledakan besar pun sudah terjadi di wilayah Han karena efek dari serangan. Tidak hanya pasukan anak panah saja, direktur menyuruh kepada pasukan kedua untuk menyerang Han. Dan pasukan ketiga juga sudah menyerang Han juga dengan senjatanya. Ledakan yang sangat besar sudah terjadi di sana. Direktur terus saja menyuruh kepada pasukannya untuk menyerang dengan cepat sebelum area pembatas sihir melemah. Direktur rasa kalau strategi yang ia buat bekerja dan bisa menyingkirkan Han. Ledakan terus membesar karena efek dari serangan pasukannya mengarah kepada Han. Dengan wajah yang sangat senang, akhirnya dirinya bisa mengalahkan Han. Tetapi terdapat sesuatu yang aneh di sampingnya. Seketika, direktur pun sadar kalau terdapat sesuatu. Dan itu adalah seorang Han yang berhasil menghindari serangan yang mereka lakukan. Han juga terlihat sedang memukul pasukannya di sana. Waktu cooldown yang Han miliki juga sudah berakhir. Dengan singkat, Han langsung menggunakan skill fireball miliknya dengan mengarah ke wajah pasukan itu. Seketika, ledakan besar sudah terjadi. Direktur langsung menyuruh kepada pasukannya menghentikan Han.
Han sudah bilang kepada mereka untuk tidak mengganggunya. Jika mereka juga tidak memprovokasinya, mereka juga tidak harus mati. Dengan cara ini, terlihat Han sudah mengeluarkan pukulannya menuju kepada pasukan tersebut. Pasukan itu terlihat sangat ketakutan dan mencoba untuk mundur, tapi direktur membantahnya. Direktur menyuruh untuk menahan Han dan juga jangan biarkan dia kabur. Tiba-tiba saja, di belakang direktur, terdapat seseorang di sana. Dan itu adalah leader yang akan siap membantu dirinya. Tidak lupa juga untuk menyerahkan tugas ini kepada mereka. Tapi direktur menanyakan bagaimana bala bantuannya. Leader sudah mengontak afiliasi dirinya. Dan target utama dirinya adalah menangkap orang itu. Jadi dirinya juga sudah bersama mereka di quest ini. Terdapat beberapa mayat di sana yang sudah disingkirkan oleh Han hanya dengan singkat. Sepertinya juga leader tahu kalau Han sudah mengalahkan banyak pasukan hanya dalam waktu singkat. Tapi leader sudah membawa pasukan 200 orang. Leader pikir dirinya tidak akan kalah karena dirinya akan membuat formasi yang sangat kuat. Terlebih lagi, dia sendirian. Jadi leader pikir juga Han pasti mulai lelah dan dirinya bisa menangkapnya segera. Han berpikir mereka semua lebih lemah dari Ruvendal. HP yang Han miliki juga seakan-akan tidak tersentuh sama sekali. Han juga tidak masalah dengan adanya 200 pasukan yang akan mereka serang. Dari kejauhan, saya merasa khawatir dengan Han di sana karena Han hanya seorang diri. Tiba-tiba, Han berkomunikasi dengan Seha. Dirinya menyuruh untuk Seha menyerang. Agar Seha tidak dicurigai, jika Seha berdiri di sana juga, mereka akan mencurigai. Dengan apa yang dikatakan oleh Han, Seha pun akan menyerang Han menggunakan Lightning Bolt. Lightning Bolt pun sudah dikeluarkan oleh Seha, mengarah kepada Han. Terlihat Han mengenai serangan dari Seha. Tetapi Han terlihat belum siap dengan apa yang Seha lakukan kepadanya. Seketika serangan pun mengenai Han dengan sangat singkat. Info sistem sudah muncul kalau job spesial perubahan quest ditambahkan. Mendengar hal itu, Seha kebingungan. Status yang dimiliki Han menjadi dipertahankan. Killer Max menjadi lebih gelap dan julukan Killer of Thousand kini telah Han dapati. Mendengar julukan itu, Han langsung mengeceknya di title window untuk status yang dimiliki oleh Killer of Thousand. Han juga merasa kalau dirinya semakin dekat ke Absolute Evil, tetapi juga Sky Devil Loyalty Han akan naik ketika dosa dirinya semakin dalam. Dan efek terakhir itu akan cukup bagus untuk dirinya melawan hero great player. Leader merasa sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Han. Karena Han ini mage atau fighter, kenapa juga semua orang bilang itu berbeda? Tetapi Han berkata dirinya tidak pernah mengubah kelas. Kalau terus begini, leader berpikir ini akan jadi masalah. Semua orang akan kalah hanya karena seseorang saja. Leader tidak percaya kalau Han tidak mengubah kelas itu sangat tidak mungkin. Dia pasti juga mempunyai kelas tersembunyi dan tidak ingin sampai terungkap. Kelas Baby General muncul 40 tahun yang lalu. Attacker level rendah yang tanpa sengaja tertembak di ketiaknya lalu mati. Leader pikir juga Han pasti dari kelas yang rahasia dengan kelemahan tersembunyi. Tiba-tiba, leader pun akan ikut menyerang Han. Tidak hanya itu, dirinya menyuruh juga kepada direktur untuk menyerang. Leader itu akan siap melawan Han dan menemukan kelemahan dan menyingkirkannya. Beberapa detik mereka menyerang. Tiba-tiba mereka pun tumbang dengan sangat singkat oleh Han. Han berpikir dirinya tidak mempunyai skill serangan with rank melebar dan itu adalah kelemahannya. Dirinya juga akan segera melevel up dan mempelajari skill itu. Saya terlihat ingin Han mencoba sesuatu untuk dirinya. Saya rasa kalau dirinya mempunyai special job
perubahan quest. Mereka berdua pun sudah memasuki Rumania Dungeon. Seha juga terlihat ingin mencoba menyerang Han lagi dengan kekuatan yang ia miliki. Kekuatannya pun sudah dikeluarkan oleh Seha menuju kepada Han. Han merasa kalau kekuatan yang dimiliki Seha terasa lemah. Han memakai buff dan ini seharusnya seimbangnya dengan Death Knight Ruvendal. Tapi tetap saja regenerasi yang Han miliki sangatlah cepat. Kalau begini juga caranya, maka akan lama. Terlihat, tidak hanya Lightning Bolt saja yang sudah dikeluarkan oleh Seha. Dirinya mengeluarkan beberapa skill untuk mengkombo serangan. Seha terus saja berusaha untuk bisa mengalahkan Han dengan semua kekuatannya. 1 jam sudah berlalu, HP Han masih terisi di sana. Seha merasa sangat kelelahan. Dengan apa yang dilakukannya, tidak hanya itu, beberapa info sistem sudah muncul. Info sistem juga sudah memberitahukan kepada Seha kalau Han adalah seorang Killer of Thousand. Seketika, Seha merasa tidak percaya kalau Han ini seorang killer. Info sistem menyuruh untuk memulai langkah untuk menangkal Killer of Thousand. Han merasakan kalau ada hubungannya dengan quest. Benar jika dirinya Killer of Thousand. Tiba-tiba, di belakang Han, terdapat monster tengkorak. Han juga akan menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Info sistem muncul dari Seha. Itu semua berisi tentang Killer of Thousand. Seha masih merasa sangat kebingungan. Tidak mungkin juga Han sampai seperti itu. Saat menyingkirkan para monster, Seha langsung menyuruh kepada Han untuk mengambil langkah sejauh mungkin dari dirinya. Dengan apa yang Seha ucapkan, Han pun akan menurutinya. Dan tiba-tiba saja, info sistem sudah muncul kalau Killer of Thousand sudah kabur, tapi dirinya juga berhasil menyelesaikan job spesial perubahan quest. Tidak hanya Seha saja, Han juga mendapatkan info sistem. Itu berisi skenario utama telah update. Tiba-tiba saja, Seha seketika berubah dan menjadi seorang posisi 7 konstelasi. Seha merasa sangat terkejut. Dirinya terkejut karena dirinya menjadi 7 konstelasi. Scene berpindah, terlihat terdapat gedung besar di sana. Itu adalah ruang konferensi offline. Terlihat ketua serikat Ernest Dream yang ingin mengumumkan informasi kepada mereka semua. Karena dirinya pikir, akhir-akhir ini situasi serikat sangat buruk. Baru-baru ini juga, kue Subaktion Chaos, Player Ignite, mereka gagal karena intel yang buruk. Dan karena itu juga, banyak rekan bisnis mereka juga memutuskan hubungan dan membuat mereka berada di posisi yang buruk. Dan ketua serikat memutuskan memecat beberapa karyawan karena hal itu. Para karyawan tersebut juga sangat kesal karena semuanya kacau gara-gara monster-monster hitam itu. Dan sebagai bukti niat baik, ketua memutuskan untuk membagikan detail quest dengan mereka. Dan ketua rasa bertemu dengan mereka lagi di waktu yang tepat saat semuanya ini terselesaikan. Ketua pikir juga banyak sekali yang ingin bekerja di tempat ini. Dirinya juga hanya perlu melepaskan beberapa pegawai dan merekrut orang lain. Terlihat di sana terdapat ketua yang login ke dalam Olympus. Dirinya pikir meski dirinya bisa meminimalkan kerugian moneter serikat dengan pengurangan pegawai. Karena dirinya juga sudah menyingkirkan orang itu, mereka juga mungkin akan memberikan kelonggaran. Ini juga tentang hidup dan mati. Dirinya juga harus mempertahankan serikat dan harus bekerja dengan direktur agar mendapatkan banyak uang. Scene pun berpindah. Terlihat ketua menuju ke sebuah bangunan di depannya. Tibalah di dalam bangunan tersebut. Terlihat seseorang di sana. Dirinya juga sudah mengenal ketua itu dan menanyakan tentang kedatangannya kemari. Ketua itu berkata kalau terdapat pekerjaan untuk menyingkirkan Salamak. Meski sedikit sulit, tetapi tidak akan terlalu susah baginya. Orang itu menanyakan berapa banyak emas yang dirinya akan dapatkan untuk menyingkirkan Salamak.
dirinya akan memberikan 10 miliar untuk membayarnya. Orang itu pun menyetujui dan akan selesai 3 hari. Itu adalah satu dari 2 kelompok terbaik asasin kerajaan, Erpas, Salamak. Tetapi ketua merasa rugi menghabiskan 10 miliar. Tapi bagaimana lagi caranya untuk bisa menyingkirkan Salamak jika dirinya juga bisa menyingkirkan orang tersebut sendirian? Dirinya akan mendapatkan 7 miliar emas. Setiap orang akan memperoleh poin peningkatan masing-masing. Jadi ini hal terbaik yang bisa dirinya lakukan. Tiba-tiba saja di perjalanan terdapat seseorang yang menyerangnya. Terlihat orang itu mengeluarkan aura merah dari tubuhnya. Ketua sangat kebingungan siapa yang menyerang dirinya. Ketua tahu kalau orang itu dari Abiastrop dengan melihat kartu merah itu. Seseorang itu bilang bahwa ini adalah permulaan dan ketua itu sudah dijatuhi hukuman mati yang tidak terbatas. Mendengar hal itu, dirinya pun sangat terkejut karena dirinya berusaha untuk menyingkirkan Salamak. Scene berpindah di benteng Salamak. Seseorang di sana terlihat sudah membawa permintaan klien ke Abiastrope. Tuan tersebut akan mengurus request itu sendiri. Tetapi orang itu menolaknya, serahkan saja kepada dirinya. Dengan cepat, tuan itu langsung ingin pergi. Karena dirinya yang akan mengurusnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Cukup sampai di sini dulu videonya. Next video, admin bakal melanjutin lagi alur ceritanya. Assalamualaikum.